Pak Husin boleh memperkenalkan diri dan keluarga, domisili di mana, sekarang sedang di mana ini? Apakah sedang berlibur ini? Silakan, Pak. Ya, Shalom, selamat pagi, sahabat dari SOS, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan para sahabat SOS yang setia untuk melayani Tuhan. Saya memperkenalkan diri. Pertama adalah bahwa nama saya Christian Usit Smito. Ya, saya tinggal di Kelapa Gading, Jakarta, Jakarta Utara, dan saya berusia 71 tahun. Saya berbisnis, bergerak di bidang developer rumah sederhana bersama kawan-kawan saya. Dan pada saat situasi normal, saya melakukan secara onsite. Ya, dengan saya terkena kondisi saya sakit, saya melakukannya secara online. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta setia untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami boleh menyaksikan mengenai sakit penyakit saya, dan juga berkat pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi diri saya pada saat saya menggumuli sakit penyakit saya. Iya, puji Tuhan ya, Tuhan sertai dengan dahsyat, Bapak boleh mengalami pertolongan Tuhan. Nah, ini Pak Husin, boleh Bapak ceritakan di awal ini, apa yang Bapak rasakan kemudian sampai akhirnya dokter memvonis kena sakit limfoma ya, Bapak sakit ini, dan bagaimana pertolongan Tuhan yang dahsyat itu. Silakan Bapak boleh mulai menyaksikan. Ya, terima kasih Pak Pendeta, bahwa pada awalnya kejadiannya itu pada awal tahun 2022, sekitar bulan Januari, Februari. Pada waktu itu badan saya terasa tidak enak sekali kalau tidur. Untuk ngadep ke kiri, ngadep ke kanan, terasa sakit yang luar biasa. Nah, pada waktu itu saya ke dokter, dan hasilnya udah beberapa kali ke dokter, hasilnya pun tidak menggembirakan, di mana kondisi kesehatan saya cukup jadi nggak bisa tidur lah, ya kondisi bahkan kencing saya, urin saya kuning pada waktu itu. Badan saya terasa kuning. Dan juga pada bulan Maret, awal Maret pada waktu itu, saya akan dirujuk ke salah satu dokter yang mengharuskan saya untuk CT scan, dan juga diperiksa labnya. Ya, pada waktu itu saya diperiksa labnya, hasilnya ya tumor maker saya tinggi. Ya, jadi saya diduga ada kanker di dalam tubuh saya pada waktu itu. Nah, saya harus dirujuk ke rumah sakit. Dirujuk ke rumah sakit pada waktu itu, bawa ke dokter ahli ya mengenai penyakit kanker, dan diduga pada waktu itu bahwa kanker saya mengalami kanker, dan juga ini adalah kanker pankreas katanya. Pankreas. Dan juga pada waktu itu saya dianjurkan untuk diadakan laparoskopi. Ya, jadi dioperasi ya untuk supaya cairan empedunya bisa dikeluarkan melalui drain. Jadi saya dipasang drain pada waktu itu, jadi ditusuk tubuh saya melalui kabel, dikeluarkan cairan yang kuningnya itu ya, supaya bisa ditampung dalam drain. Dan juga saya tidak nyaman sekali, kemana-mana saya harus membawa drain ya. Pada waktu itu saya dirujuk kembali, disarankan untuk bisa melepaskan drain itu dengan cara pemasangan stent. Ya, saya dirujuk ke seorang profesor di salah satu rumah sakit ternama di Indonesia, yaitu bahwa saya dipasang stent. Setelah diadakan biopsi, semuanya dipasang stent. Ternyata setelah dipasang stent, drain saya pun tidak bisa dicopot karena bilirubin saya tinggi. Pada waktu itu bilirubin saya tinggi, sehingga saya jadi memasang dua benda, yaitu drain juga, stent juga. Dan juga pada waktu itu disimpulkan juga penyakit saya juga belum jelas juga dengan dipasang stent di biopsi itu.
ya, dan banyak sahabat saya dan juga kerabat saya serta keluarga saya menyarankan untuk coba second opinion ke Singapura, ya, untuk dibawa ke Singapura karena kondisi badan saya makin lama makin menurun dan juga keluarga khawatir ya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan hasil biopsinya itu saya harus tunggu selama lebih kurang 1 bulan karena berbenturan dengan Lebaran pada waktu itu, jadi agak tertunda hasil biopsinya. Dan juga pada waktu itu saya bawa hasil biopsinya itu, anak saya pergi ke Singapura, dia tes dan juga dinyatakan bahwa saya itu terkena limfoma, ya, jadi terkena limfoma. Dan juga dinyatakan bahwa saya harus dirawat di Singapura. Dan saya terus terang aja pada saat saya divonis kena kanker limfoma, pada waktu itu saya galau sekali, ya, karena terus terang aja bahwa saya itu tidak menyangka bahwa saya kena kanker limfoma, ya. Dan juga saya juga bertanya-tanya kenapa Tuhan kok saya sampai terkena penyakit ini yang cukup berat ini. Padahal kondisi badan saya menurut saya cukup fit. Saya olahraga juga rutin, ya, jalan pagi, berenang saya rutin, dan juga untuk makan saya juga relatif bersih, dan juga stres saya juga boleh dikatakan kondisi stres saya juga tetap terkendali karena saya masih bekerja, ya. Padahal saya juga selama ini sampai dengan usia 71 tahun saya tidak pernah dirawat di rumah sakit. Sakit yang saya alami paling penyakit flu, penyakit diare, dan penyakit-penyakit yang ringan saja lah, ya. Jadi saya terus terang aja pada waktu itu bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan hal ini bisa terjadi, penyakit ini bisa terjadi menimpa saya, ya. Dan juga terus terang aja bahwa saya itu secara hati kecil saya tidak menerima keadaan itu. Nah, pada waktu itu saya mendengar di tengah pergumulan saya mendengar khotbah seorang pendeta yang mengambil ayat dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 yang isinya kira-kira demikian, bahwa pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Firman Tuhan itu menguatkan saya, dan saya percaya dan tidak bertanya-tanya lagi kenapa, apa yang menjadi penyebab dari penyakit saya. Jadi firman Tuhan itu menguatkan saya bahwa memang dia pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam diri saya, ya. Nah, itu yang yang menghibur saya dan menguatkan saya. Dan yang penting saya merasa bahwa ada penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam saya menghadapi pergumulan mengenai sakit penyakit saya. Serta saya percaya ada maksud Tuhan semuanya di balik ini. Ya, itu mengenai riwayat daripada sakit penyakit saya, Pak Setia. Iya. Dan juga selanjutnya adalah bagaimana saya menjadi kuat di dalam masa-masa sulit yang dialami. Saya tetap percaya akan pertolongan Tuhan, ya, bahwa tetap berdoa dan beriman kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber pertolongan dan yang berkuasa dan yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Itu adalah iman saya, ya, kepada Tuhan Yesus di tengah saya menghadapi pergumulan. Dan juga untuk mengatasinya, firman Tuhan yang saya pegang itu dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7, "Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Ayat 7-nya, damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Selain itu, ya, peranan keluarga sebagai moral support dalam mendukung dan menguatkan saya dalam menghadapi pergumulan tersebut, ya, itu sangat berperan sekali. Serta doa dari komunitas gereja dan kawan-kawan sepelayanan sangat mendukung dan memberikan semangat pada saya. Dan juga pada Pastor Yohanes juga dari SOS pada saat saya dirawat di Singapura, beliau juga mengunjungi saya dan mendoakan saya. Ya, jadi saya sekeluarga waktu itu ikut ke Singapura. Jadi istri saya dengan ketiga anak saya juga ikut mendampingi saya. Itu sebagai dukungan moral support yang memberikan semangat kepada saya. Ya, saya menjalani perawatan di Singapura selama 6 bulan dengan melakukan 6 kali kemoterapi dan 20 kali radiasi. Banyak pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan di dalam pada waktu itu juga ada pergumulan yang baik dan ada juga yang saya rasakan, ya, ada pergumulan yang kurang baik. Yang kurang baik mungkin saya pada waktu itu, pada saat di kemoterapi yang pertama, saya terkena infeksi. Saya pingsan pada waktu itu dan juga dirawat di rumah sakit di ICU. Saya 3 kali masuk ICU, Pak Pendeta. Pertama adalah karena infeksi, kedua karena ada pendarahan di dalam anus saya pada waktu itu. Saya dirawat lagi di ICU. Dan juga yang ketiga, masih ada udah keluar dari ICU, ya, saya dirawat lagi karena diduga masih ada pendarahan. Ternyata yang ketiga itu adalah sisa-sisa daripada pendarahan yang kedua. Jadi saya percaya bahwa hal itu terjadi karena pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi saya, ya. Dan juga pertolongan Tuhan yang lain, yaitu di tengah saya melakukan ada dalam pergumulan pada waktu itu adalah yang pertama adalah keberangkatan saya ke Singapura, di mana border baru seminggu dibuka karena adanya COVID. Jadi karena adanya COVID, saya di Singapura pada waktu itu sebetulnya masih tertutup, ya, untuk bisa berangkat orang asing ke Singapura. Tapi puji Tuhan, bordernya baru seminggu dibuka, ya, sehingga saya boleh dirawat ke Singapura. Dan kedua adalah bahwa dipertemukan dengan dokter yang bisa bahasa Melayu, sehingga saya dapat menyampaikan keluhan-keluhan saya secara gamblang kepada dokter yang bersangkutan. Ya, dan yang ketiga, mujizat atau pertolongan yang ketiga adalah pelepasan drain untuk mengalirkan cairan empedu secara tidak sengaja, sehingga tidak perlu lagi tindakan dokter. Jadi drain itu pada saat saya bawa ke Singapura, saya bawa terus, Pak. Saya bawa terus ke Singapura, dan juga pada suatu hari saya pada saat dirawat di rumah sakit, drain itu nempel di ranjang, ya. Tanpa sengaja saya keburu-buru untuk ke kamar kecil, drain itu copot, ya, lupa ke bawah, copot. Jadi bahwa hal ini memang mujizat Tuhan, bahwa cairan empedunya tidak keluar. Jadi drain itu copot, ya. Dan juga saya tanyakan ke dokternya, ya udah nggak apa-apa. Yang penting cek aja bilirubinnya. Bilirubinnya dicek, ya, hasilnya bersih, bagus, secara bertahap bagus. Dan itu saya yakin bahwa itu adalah pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga, yang keempat adalah stent. Ya, waktu itu kan masih saya bawa juga. Stent itu akan dicopot karena kondisi kesehatan saya sudah membaik dan sudah mengecil limfomanya, jadi stent itu tidak diperlukan lagi, dan juga bilirubinnya sudah baik, stent itu akan dicopot. Dan dilakukan oleh dokter dengan cara melakukan biopsi ke dalam tubuh saya untuk melihat stent itu untuk dicabut. Ya, ternyata stent itu sudah hilang, dan juga diduga bahwa stent itu keluar melalui anus. Ya, itulah mengenai pertolongan Tuhan, dan saya anggap mujizat Tuhan di dalam pergumulan yang saya hadapi. Dan juga
pada bulan November tahun 2022 saya diperkenankan untuk kembali ke Jakarta sambil menunggu hasil daripada radiasi dan juga hasil PET scan yang akan diadakan pada bulan Januari tahun 2023. Jadi saya harus kembali lagi ke Singapura pada bulan Januari tahun 2023, dan sementara pada bulan November saya boleh kembali ke Indonesia bersama keluarga saya. Dan salah satu mujizat yang luar biasa bahwa saya kembali ke Indonesia itu menggunakan miles, ya, dimana biasanya menggunakan miles itu harus nunggu beberapa saat, tapi pada waktu itu ya bahwa miles saya 5-5-nya, jadi istri saya dan ketiga anak saya disetujui oleh penerbangan sehingga bisa kembali di Singapura dengan gratis. Yaitu bonus yang Tuhan berikan kepada saya, Pak ya. Dan pada bulan Januari saya harus kembali lagi ke Singapura untuk diadakan PET scan dan juga pemeriksaan darah, ya. Dan pada hasil pemeriksaan PET scan dan pemeriksaan darah yang dilakukan di Singapura pada bulan Januari itu dinyatakan sehat dan bersih terhadap limfoma. Dokter menyatakan demikian. Sehingga saya untuk ke Singapura lagi jadwalnya boleh diundur selama 3-4 bulan. Biasanya 2 bulan sekali, boleh 3-4 bulan. Dan obat yang dimakan juga boleh diperkenankan dosisnya boleh dikurangin. Ya, itu yang mungkin saya bisa sampaikan, Pak Setia, ya. Dan sebagai kelanjutan dari pemeriksaan dan kontrol rutin yang dilakukan di Singapura, saya melakukan check up kembali baru-baru ini pada tanggal 27 Februari, di mana pada tanggal 27 Februari tahun 2024 bahwa saya harus melakukan PET scan ulang, ya, sebagai kontrol, ya, rutin PET scan ulang dan pemeriksaan darah. Nah, pada waktu itu walaupun sudah dinyatakan bersih dan juga sudah dari penyakit limfoma oleh dokter yang bersangkutan, saya tetap khawatir. Kenapa? Saya sebulan sebelum jadwal keberangkatan saya terkena COVID. Oh, Ya, terkena COVID yang saya belum pernah terkena COVID selama tahun 2021, di mana pada waktu itu sedang rame-ramenya COVID, saya belum pernah terkena COVID. Jadi pada tahun 2024 itu sebulan sebelum ke Singapura, jadi bulan Januari saya terkena COVID. Dan juga pada waktu itu saya terkena COVID dan kata dokternya paling 5 hari, katanya sekarang COVID Omicron, katanya, dia bilang nggak usah khawatir katanya. Tetapi setelah 5 hari saya tes antigen saya, ya, masih positif. Setelah 2 minggu juga dites masih juga positif, dan juga dilakukan PCR juga masih positif, dan juga pada 2 minggu sebelum keberangkatan, ya, lebih kurang hasilnya baru dinyatakan negatif. Jadi dengan pertolongan Tuhan bahwa COVID ini boleh Tuhan sembuhkan, di mana pada 2 minggu sebelum keberangkatan hasilnya negatif untuk antigen dan juga untuk PET scan-nya, untuk PCR-nya juga hasilnya negatif. Ya, itu dan juga pada saat yang saya memeriksa Singapura, yang saya mengkhawatirkan adalah pertama bahwa saya khawatir apakah saya bisa melakukan pemeriksaan di Singapura dengan kondisi yang masih COVID tersebut. Dan kedua, yang pertama padahal saya tiket sudah saya beli pada waktu itu, ya kan. Dan yang kedua adalah apakah hasil dari PET scan yang akan diadakan pada tanggal 27 Februari nanti hasilnya juga akan bersih. Karena kalau orang yang kena COVID kan biasanya menurut yang saya tahu paru-parunya terganggu, dan juga mungkin ada komponen tubuh yang lainnya juga terganggu. Yaitu yang mengkhawatirkan saya pada waktu itu, walaupun dokter sudah menyatakan bahwa saya sudah bersih dari limfoma. Dan juga begitu hasil daripada PET scan dan pemeriksaan darah yang dilakukan di Singapura pada tanggal 27 Februari, hasilnya dinyatakan bersih dan sehat kembali. Ya, puji Tuhan. Ya, itu yang riwayat daripada sakit penyakit saya. Jadi
saya bahwa melalui pergumulan dan penyakit yang saya alami, saya percaya bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saya. Yang penting adalah kita mengandalkan Tuhan dan tetap berdoa, dan juga saya mengucapkan terima kasih juga untuk doa daripada kawan-kawan pelayanan dan kawan-kawan SOS juga yang mendoakan saya untuk kesembuhan sakit penyakit saya. Dan saya percaya doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan sebagai penutup, bahwa saya menghimbau atau mengingatkan kepada kawan bapak-bapak, ibu-ibu, atau mungkin ada saudara-saudara yang terkena penyakit kanker atau penyakit-penyakit kronis yang lainnya, tetap yang penting tetap bersemangat, jangan hilang pengharapan, tetap andalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan dan sumber penyembuh ya bagi setiap umatnya yang mengalami suatu pergumulan sakit penyakit. Dan saya percaya bahwa pertolongan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita semuanya. Dan tetap berdoa, tetap jangan hilang pengharapan kepada Tuhan. Demikian mungkin kesaksian saya. Ya. Pak Terima kasih. Setia, semoga menjadi berkat. Luar biasa Pak Husin mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat ya, di tengah-tengah masa yang tidak mudah. Kalau saya tadi katakan di masa-masa COVID ini Bapak mengalami memang paling repot ya Pak ya. Di masa-masa COVID ada yang sakit lalu harus berobat. Nah, ini memang masa-masa yang tidak mudah. Tapi kita bersyukur menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan atas Pak Husin luar biasa. Kasih Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam diri Pak Husin ini dahsyat banget. Ya, satu persatu Tuhan tolong, Tuhan berkati sehingga akhirnya pemeriksaan terakhir boleh bersih, clear semua. Amin. Biasa sekali ya. Amin. Nah, Pak Husin, pada waktu sebelum Bapak sakit dengan setelah Bapak sakit, Bapak rasakan relasi Bapak dengan Tuhan mana yang lebih dekat, Pak? Ya, sebetulnya relasi saya dengan Tuhan bahwa setelah saya sakit, saya lebih dekat lagi karena saya percaya akan kuasa Tuhan yang saya alami, dan juga saya lebih banyak baca Alkitab, baca firman Tuhan, dan berdoa, dan juga untuk memberikan kesaksian-kesaksian juga, selain di SOS juga, di Full Gospel juga, saya menyaksikan juga, supaya bagi kawan-kawan yang mungkin terkena penyakit kronis, juga tetap bersemangat, ya tidak hilang pengharapan. Nah itu mungkin pelayanan yang saya lakukan. Puji Tuhan ya. Jadi sakit ini bukan merupakan akhir, tetapi merupakan awal untuk semangat menyaksikan Yesus yang hidup kepada banyak orang ya Pak ya. Amin. Tadi Bapak menyatakan bukan hanya di Menara Doa, di radio, tapi juga di Full Gospel, dimanapun Tuhan kasih kesempatan. Amin. Ini adalah anugerah yang luar biasa ya. Nah ini juga buat teman-teman pendengar yang luar biasa, di dalam kondisi kita sehat kadangkala kalau kita diminta bersaksi kita tanya, mau bersaksi apa ya? Padahal kesaksian itu banyak ya Pak ya. Kesaksian sangat luar biasa. Ya. Kalau kita masih bisa bergerak dengan bebas pun itu anugerah Tuhan. Amin. Bisa bangun tidur dengan sehat itu anugerah Tuhan. Tapi kadangkala kita menganggap biasa. Biasa. Bangun tidur kita bisa bangun, itu biasa. Begitu. Tapi itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa sebenarnya, yang patut kita syukuri. Dan itu adalah kesaksian yang luar biasa. Banyak orang ketika menderita sakit tertentu, mau bangun dari tempat tidur pun tidak bisa. Jadi kalau kita bisa bangun dari tempat tidur, bisa berjalan, itu bersyukur sama Tuhan. Ya Pak ya, itu luar biasa berkat Tuhan. Tadi malam juga saya sharing sama keluarga juga mengenai pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang patut saya syukuri, bahwa selama saya dirawat di Singapura, 3 kali saya masuk ICU, ya, bahwa berkat pertolongan Tuhan dan doa-doanya yang dilakukan oleh keluarga dan juga oleh kawan-kawan SOS,
bahwa Tuhan telah tolong saya sehingga saya boleh sehat kembali. Ya, Iya. jadi yang penting kita harus belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Ya, itu. Iya, memang tidak mudah berada di dalam uh, ruang ICU ya Pak ya. Kita Iya. setiap kali dengar-dengar suara yang apa ya, bikin dak-dikduk juga ya Pak ya. Namanya Iya. di ruang ICU. Dan Bapak berada di ruang ICU sampai 3 kali lagi ya Pak ya. 3 kali, ya betul. Iya. Itu kan pasti di dalam saat Bapak berada di dalam ruang ICU, Bapak mendengar juga, oh sudah ada yang meninggal di sana. Oh di sana, namanya ruang ICU ya Pak ya. Iya, benar. Jadi Iya. tempat yang sangat mengerikan, tapi bersyukur Tuhan tolong sampai Bapak keluar dari ruang ICU, boleh sehat seperti sekarang, bahkan dikatakan sudah bersih daripada limfoma itu. Iya. Dan yang luar biasa pada saat di ruang ICU, ya saya pada waktu itu nggak sadar kan Pak, ya. Dan ditanya kepada dokter, ya kira-kira kapan bisa siumannya, ya. Waktu itu oleh keluarga saya ditanya, ya. Dia bilang mungkinan bisa 3 hari katanya, dia bilang. Tapi dengan pertolongan Tuhan, nggak sampai 1 hari, saya sudah respon, ya. Oh, Dan itu berkat doa daripada keluarga dan juga Pak kawan-kawan dari SOS yang datang dari yang berada di Singapura pada waktu itu, yang diwakili oleh Pak Stefanus dan Pastor Iva, ya, bahwa itu berkat pertolongan Tuhan lah, berkat doa-doa yang disampaikan oleh keluarga dan juga oleh mereka semua, ya, bahwa suatu kejadian yang luar biasa pada waktu itu diduga 3 hari baru sadar, ternyata baru belum 1 hari ternyata saya bisa sadar. Yaitu adalah berkat Tuhan dan mujizat Tuhan. iya dahsyat ya Tuhan, dahsyat dalam hidup Pak Husin, boleh tolong dengan luar biasa. Kita tidak, dokter boleh memperkirakan berapa lama, tapi kalau Tuhan bilang sudah saatnya boleh sadar, itu yang terjadi. Amin, Ya. amin. Luar biasa. Nah, ini juga buat keluarga-keluarga yang mungkin ada sanak famili keluarga yang sedang dirawat di rumah sakit, mungkin kondisinya dokter mengatakan demikian berat dan lain sebagainya. Mari andalkan Tuhan, mari percaya sama Tuhan. Ya, sebagaimana tadi Pak Husin sudah menyaksikan, luar biasa bersandar sama Tuhan. Mungkin Pak Husin sedang terbaring tidak berdaya, tetapi ada orang-orang yang berdoa di sana. Ada orang-orang yang peduli dan penuh kasih di sana yang memperhatikan Pak Husin. Yang akhirnya Tuhan mendengar doa mereka, kerinduan hati mereka Tuhan jawab, dan kuasa Tuhan dinyatakan atas diri Pak Husin dengan luar biasa. Keluar masuk ICU sampai 3 kali itu tidak mudah. Ya Pak ya? Iya, benar. Itu 3 kali masuk itu dalam kondisi tidak sadar atau bagaimana? Yang pertama sadar, yang pertama nggak sadar, yang kedua katanya sadar, yang ketiga juga katanya sadar, tapi saya sendiri juga pada waktu itu udah nggak ingat Pak. Makanya dalam kesaksian saya yang terdahulu saya nggak masukkan mengenai masuk di ICU karena saya nggak sadar, nggak ingat masalah itu. Betul. Dan juga memang dari keluarga bilang udah jangan diingat-ingat lagi kejadian yang buruk itu, katanya itu cukup mengerikan, katanya. Dia bilang pokoknya kita cerita yang mengenai pertolongan dan perlindungan Tuhan. Betul. Yang nyata dalam kehidupan saya, ya. Tapi memang saya patut bersyukur bahwa itu adalah karena semata-mata pertolongan Tuhan, di mana seperti yang Tuhan katakan bahwa andalkanlah Tuhan dalam segala perkara. Ya, seperti firman Tuhan katakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Jadi saya benar-benar menaruh harapan kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan dan juga yang menyembuhkan, yang berkuasa dalam hal mengatasi sakit penyakit yang saya alami, dan juga mungkin yang saudara-saudara atau famili-famili yang sedang mengalami saat ini. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, dan juga tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan.
umatnya yang Tetap percaya. andalkan Tuhan ya Pak ya. Tetap Amin. andalkan Tuhan, Amin. bukan berfokus kepada penyakit, tetapi Iya. kepada Tuhan ya Pak ya. Sebagaimana Amin. Bapak dikuatkan oleh firman Tuhan, doa-doa dari teman-teman yang luar biasa, yang sangat menolong dan sangat memberkati Pak Husein sampai saat ini. Ya, adakah pesan-pesan Bapak buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang terbaring dengan kondisi fisik yang lemah, tidak berdaya, mungkin ada yang sedang sakit kanker atau tumor dan lain sebagainya? Bapak boleh meneguhkan, menguatkan mereka, silakan Pak. Ya, menurut saya kepada kawan-kawan ya yang sedang mengalami sakit, ya penyakit kanker atau penyakit kronis yang lainnya, saya menghimbau tetap jangan hilang pengharapan, tetap semangat ya, karena itu adalah salah satu upaya yang secara manusia yang bisa kita lakukan, dan yang utama adalah tetap andalkan Tuhan ya sebagai satu-satunya sumber pertolongan bagi kita, dan juga yang tetap berdoa, tetap baca firman, dan juga tetap mendengarkan firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang bisa menguatkan daripada kerohanian kita, dan supaya kita tidak hilang pengharapan. Tetap percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan dan sumber penyembuh ya, yang berkuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan kesehatan kita semuanya. Amin. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Husein sudah boleh bergabung, menyaksikan berkat Tuhan, pertolongan, kuasa Tuhan yang dahsyat kepada rekan-rekan, keluarga Gracia, keluarga Radio Gracia yang luar biasa ini. Terima kasih Pak. Sebelumnya kita mau berdoa untuk Pak Husein ya. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur untuk kesaksian dari Pak Husein yang boleh di sana kami melihat kuasa Tuhan luar biasa, kasih Tuhan luar biasa, menyertai dalam masa-masa yang tidak mudah. Kami melihat Tuhan berdaulat atas hidup Pak Husein. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur semangat yang berkobar-kobar yang ada di dalam diri Pak Husein menyaksikan Yesus yang hidup kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, Kau terus pakai Pak Husein menjadi saluran berkat Tuhan. Berkati keluarganya, istri, anak-anak, menantu Tuhan berkati satu persatu. Dan biarlah keluarga ini terus boleh bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa, biarlah dimanapun Pak Husein berada, dia senantiasa menyaksikan Yesus yang hidup di dalam dirinya kepada banyak orang. Kami bersyukur untuk momentum yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.